Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam renung firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Engkau beranugerah hari ini memberikan kami kesempatan dapat bersama-sama merenungkan firman. Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang akan bersama-sama merenungkan firman ini, bantu kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang takut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Tema kita pada hari ini yaitu berjudul perhiasan yang tersembunyi. Bapak Ibu, jika kita hendak memasang lukisan atau membuat gantungan baju di rumah kita, maka kita perlu sebuah palu untuk memukul paku supaya bisa tertancap kuat di dinding beton atau papan kayu tebal tersebut. Nah, paku itu bisa tertancap kuat jika kita pukul dengan keras. Dan kita juga tidak perlu khawatir apakah palu yang kita pakai ini bisa pecah karena kita pakai untuk memukul sebuah benda dengan keras. Tentu saja tidak menyebabkan palu ini kemudian menjadi mudah pecah. Karena palu ini didesain supaya dapat digunakan untuk mukul benda-benda keras. Nah, demikian juga dengan sebuah bola. Nah, bola ini bisa dimainkan dengan baik, bahkan bisa masuk ke gawang lawan hanya jika ditendang dengan keras dan tepat sasaran. Kita mungkin tidak berpikir, kasihan bolanya ya kalau ditendang-tendang. Jadi lebih baik kita bawa aja bolanya lalu ditaruh di gawang pelan-pelan supaya dia tidak lecet. Nah, tentu saja tidak demikian. Karena bola yang didesain penciptanya sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang tentu saja sangat bagus sekali, itu tidak kemudian mengakibatkan dia mudah rusak ataupun bahkan ketika dia ditendang begitu keras lalu kemudian bola itu menjadi hancur. Tentu saja tidak demikian. Nah, demikian juga ketika dalam kehidupan kita, terkadang kita mendapati hal-hal yang mungkin kita melihat ada sesuatu yang membuat kita merasa kasihan gitu ya. Contohnya, ada seekor anak ayam yang sedang tersesat, lalu kemudian kita ingin sekali menolong anak ayam ini untuk memasukkan ke kandangnya gitu ya, atau mungkin menaruh di di rumah kita dan kemudian kita pelihara. Tentu saja ketika kita mengambil anak ayam yang kecil, imut-imut dengan bulu yang begitu manis, kita tidak akan pakai kaki kita untuk menendang ayam itu dengan keras supaya dia masuk ke kandang atau masuk ke dalam rumah kita. Tetapi kita bisa memperlakukan dengan lembut dan hati-hati ketika mengambil anak ayam itu dan menaruhnya di kandang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata manusia itu tahu betul ya kapan kita memperlakukan sebuah benda dengan kasar atau lembut melalui tangan kita. Harimau atau singa yang adalah dikenal sebagai binatang buas saja, mereka bisa membunuh binatang yang lebih besar dengan gigitan taring mereka. Tetapi harimau dan singa menggendong bayi mereka juga dengan cara menggigit punuk bayi mereka dengan lembut sehingga mereka tidak menyakiti bayi mereka. Nah, di sini menjadi satu gambaran bahwa inilah keunikan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia dicipta masing-masing dengan keunikan. Lebih-lebih sebagai orang percaya,
ada hal istimewa juga yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu bagaimana ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ada Allah Roh Kudus yang senantiasa berdiam di dalam diri kita, yang memberikan kita hati yang lemah lembut. Nah, dalam hal ini lemah lembut seringkali identik dengan namanya orang yang lemah, orang yang mudah sekali ditindas. Atau mungkin kita bisa katakan ada suku-suku tertentu yang terkenal dengan kelembutannya, bicaranya pelan dan sebagainya. Ternyata kelemah lembutan bukan demikian. Menurut Jonathan Edwards, kelemah lembutan adalah watak yang membedakan di dalam hati orang Kristen untuk diidentifikasi sebagai orang Kristen. Semua yang benar-benar saleh dan murid Kristus yang sejati memiliki roh yang lemah lembut di dalam diri mereka. Demikian juga Paulus katakan di dalam Galatia 5 ayat 22, bagaimana buah roh, dalam buah roh ini salah satunya ada kelemah lembutan di sana. Petrus juga menggambarkan dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat yang tadi saya baca untuk kita semua, bahwa kecantikan perhiasan batiniah yang berharga ini merupakan suatu perhiasan, gitu ya, perhiasan yang harus dimiliki sebagai orang percaya. Maka di situ dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan, biarlah kecantikanmu itu berasal dari dalam hatimu, yaitu hati yang lemah lembut dan tenang. Kecantikan seperti itu sangat berharga di mata Allah dan tidak akan hilang sampai kamu tua. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, biarlah perhiasan kita bukanlah perhiasan secara lahiriah saja. Petrus juga mengingatkan jemaatnya bahwa janganlah secara lahiriah kamu berhias diri dengan mengepang-epang rambut, pakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Nah, memang ayat ini ditujukan bagi kaum perempuan, tetapi juga tidak tertutup bagi semua orang bagaimana seharusnya bersikap. Bukan perhiasan, bukan aksesori, bukan pakaian yang serba mahal, melainkan yang lebih berharga adalah ketika dia memiliki perhiasan batiniah, yaitu kelemah lembutan dan ketenangan. Nah, kecantikan ini tidak akan hilang katanya sampai kita menjadi tua. Nah, banyak cara yang dunia tawarkan untuk menjaga kecantikan tentu saja ya, supaya kita tetap awet muda. Tetapi sesungguhnya kecantikan yang terpancar dari dalam hati itu yang lebih berharga di mata Tuhan dan yang bertahan sampai kita tua nanti. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana memiliki kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu kelemah lembutan? Ada dua hal yang kita bisa pelajari dalam ini. Yang pertama, lemah lembut adalah sebuah sikap yang bisa mengendalikan amarah. Ada orang yang gampang sekali marah, tetapi juga ada orang yang sama sekali nggak bisa marah. Nah, kedua-duanya sama-sama tidak baik. Menurut Aristoteles, kelemah lembutan itu diartikan ada di antara dua kutub, gitu ya. Kemudian dia menjelaskan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan kemarahannya, yang terjadi pada kesempatan yang tepat, ditujukan kepada orang yang tepat, dan pada waktu yang sangat tepat. Nah, terkadang pemicu sebuah konflik memang karena emosi yang diluapkan tidak pada tempatnya. Nah, William Barclay menambahkan, berbahagialah orang yang selalu marah tepat pada waktunya dan tidak marah pada waktu yang salah. Nah, hal kedua yang kita bisa pelajari mengenai lemah lembut ini, lemah lembut adalah sebuah sikap yang memberi diri rela dikendalikan oleh Allah dan tunduk pada firman-Nya.
lemah lembut atau sebuah sikap lembut hati gitu ya. Atau di dalam bahasa Yunani ada dengan kata lain sebagai penurut gitu. Seperti proses penjinakan hewan atau praus. Sebuah apapun binatang, jika dilatih dia bisa tunduk kepada tuannya. Demikian juga seharusnya sikap kita kepada Allah. Sikap tunduk kepada Allah mau diajari dan taat pada kehendaknya ini juga merupakan sikap kelemah lembutan ternyata. Nah, ibarat batu jika dimasukkan ke dalam air, ia akan tetap keras, tidak bisa diubahkan. Itulah karakter manusia yang hidupnya tidak ingin dipimpin oleh nafsu. Berbeda dengan kapas, perlahan tapi pasti ia akan hancur di dalam air, mulai samar-samar lalu tidak lagi terlihat. Ini ibarat manusia yang hidup di dalam Kristus, bukan lagi manusia lamanya yang menguasainya dengan kedagingan, tapi hidup menjadi manusia yang baru. Kristus yang lebih tampak dalam dirinya, baik melalui kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya yang ada di dalam buah-buah. Nah, siapa yang bisa sedemikian sempurna memiliki sikap kelemah lembutan ini? Karena kita sebagai manusia yang berdosa kerap kali, kita jatuh bangun akan dosa, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan sikap kita kan. Nah, manusia berdosa kerap kali memang mencoba melakukan sesuatu yang baik, tapi banyak gagal. Nah, Matius 11 ayat 29 mengajarkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang begitu sempurna di dalam hal kelemah lembutan. Dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus tentu saja adalah teladan lemah lembut yang sejati. Yesus pernah marah, tapi tentu saja alasan kemarahan Yesus bukan ketika harga dirinya diinjak-injak atau mungkin tidak seperti apa yang dia inginkan lalu kemudian dia marah. Tetapi justru kemarahan Yesus ini ketika kebenaran dan kesucian Allah diinjak-injak. Tuhan Yesus tidak segan-segan menegur dengan keras bahkan kepada orang yang sama sekali tidak menghormati kekudusan bait Allah. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Yesus membersihkan bait Allah ya dari pedagang-pedagang pada waktu itu. Dia marah karena kekudusan Tuhan sangat-sangat tidak dihargai. Nah, tetapi ironinya justru banyak orang yang ditegur karena bersikap tidak hormat ketika beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Justru malah balik marah, gitu ya, kepada orang yang menegur. Nah, ini juga terjadi gak sampai hari ini. Banyak peristiwa, banyak hal yang kita lihat bersama dalam kehidupan kita. Seringkali orang yang bersalah, gitu ya. Seringkali orang yang memang benar-benar tidak menghargai, tidak menghormati kekudusan bait Allah, kemudian kena teguran, tapi ternyata orang yang kena teguran ini justru lebih galak daripada orang yang menegur. Nah, kita belajar dari kemarahan Tuhan Yesus itu bukan asal marah, bukan sedikit-sedikit marah, tentu tidak. Namun, dia bisa mengendalikan amarah dengan benar. Ada seseorang mengatakan, kalaupun harus marah, itu kemarahan yang edukatif dan korektif, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam kemarahannya ini, karena dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Sekalipun dia harus meninggalkan kemuliaannya, tapi dia sungguh-sungguh mau menjalankan kehendak Bapa dengan setia. Dia rela mendapatkan hinaan, cacian, makian, pengkhianatan, penderitaan, dan aniaya. Dia tidak marah. Dia tidak meluapkan kemarahannya hanya karena dia dicaci, hanya karena dia dihina, hanya karena sebuah pengkhianatan. Oh, dia tidak marah. Dia bisa meluapkan amarah karena perintah Tuhan atau kekudusan Tuhan ternyata tidak dihargai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita sama-sama belajar dari sikap kelemah lembutan Tuhan Yesus ini yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Sebagai orang percaya,
sebagai pribadi yang sudah didiami Roh Kudus ini, biarlah kita tahu kapan kita marah dan kapan kita tidak marah. Biarlah kita tahu kapan kita bersikap keras dan kapan kita bersikap lembut di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita juga boleh terus menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau berfirman kepada kami. Di dalam segala hal yang kami lakukan, Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi sikap kami, apa yang menjadi karakter kami sampai dengan hari ini. Tapi juga Engkau tahu bagaimana menolong kami untuk kami tetap diajar memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Biar Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk semakin hari belajar semakin serupa dengan Engkau. Khususnya di dalam kelemah lembutan. Biar Tuhan juga yang tolong dimanapun kami berada, kami boleh bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai melalui sikap dan karakter kami. Kami juga hari ini berdoa bersyukur untuk setiap orang yang juga Tuhan berikan anugerah tambah usia 1 tahun di hari ini. Berdoa untuk penginjil Firdani, berdoa juga untuk Ibu Amelia Gunawan, kiranya Tuhan juga yang beranugerah dalam kehidupan mereka, memberikan mereka panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesetiaan untuk mengikut Tuhan dan melayani. Biar Tuhan yang berkati kehidupan dan juga keluarga mereka masing-masing hidup dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, demikian 30 menit bersama dengan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas kita hari ini. Selamat pagi.